Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekhona Khalil menguji santri yang kelak menjadi ulama besar. Sebagian ulama terdahulu memang mempunyai cara tersendiri dalam menguji keteguhan dan ketulusan santri-santrinya. Tentunya cara-cara aneh yang mereka tempuh dalam mendidik tak lepas dari maksud dan tujuan yang mulia, yang seringkali tak bisa kita ketahui dengan pemahaman dan cara pikir kita. Syekhona Khalil Bangkalan merupakan salah satu dari ulama yang mendidik murid-muridnya dengan cara-cara unik itu. Dulu, ia mempunyai santri asal Magelang, Manab namanya. Selama dia liburan, karena termasuk dari golongan yang tak mampu dan tak pernah mendapat kiriman dari orang tuanya, ia bekerja di sawah sekitar pesantren untuk mengumpulkan beberapa ikat padi yang akan ia gunakan sebagai sangu selama mengaji kepada Mbah Khalil. Sesampainya di Demangan, kebetulan Mbah Khalil waktu itu sedang duduk di luar rumahnya, melihat santrinya sedang membawa 2 karung beras. Beliau berkata, "Kebetulan ayam-ayamku masih belum makan." Manab lekas memahami keinginan kiainya. Tanpa menunggu lama, ia menaburkan beras 2 karung itu di kandang ayam-ayam Mbah Khalil. Hasil jerih payahnya berbulan-bulan ludes pada waktu itu juga. Sebagai ganti beras itu, Mbah Khalil menyuruhnya untuk mengumpulkan daun mengkudu sebagai makanan sehari-harinya. Santri bernama Manab itu kelak akan menjadi ulama besar di zamannya. Dia akan mendirikan pesantren yang memiliki ribuan santri hingga saat ini. Ia yang kelak lebih dikenal dengan Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo. Lain lagi dengan yang dialami oleh santri bernama Muhammadun. Sehari sebelum santri asal Lasem itu datang ke Bangkalan, Mbah Khalil menyuruh murid-muridnya untuk membuat kurungan ayam. Keesokan harinya, Mbah Khalil menyambut kedatangan Muhammadun lalu memerintahkannya untuk menjebloskan diri ke dalam kurung ayam itu. Saman wa ta'atan, ia laksanakan perintah sang guru tanpa protes sedikit pun. Kelak ialah yang akan menjadi salah satu jago tanah Jawa, menjadi kiai alim dan karismatik yang dikenal dengan Mbah Maksum Lasem. Santri asal Tambak Beras Jombang bernama Abdul Wahab malah memiliki pengalaman yang seru dan menegangkan. Ketika baru sampai di gerbang pondok Mbah Khalil, ia disambut oleh puluhan santri yang membawa celurit dan pedang dan hendak menyerangnya. Tentu saja ia lari terbirit-birit. Ternyata Mbah Khalil sudah mewanti-wanti para muridnya untuk bersiaga di hari itu. Kata beliau akan ada macan yang hendak memasuki area pondok. Sialnya, santri baru bernama Abdul Wahab itu yang Mbah Khalil tuduh sebagai macan hingga ia menjadi target serbuan para santri. Keesokan harinya, ia kembali lagi, masih juga disambut dengan celurit dan pedang. Ia belum menyerah. Ia mencoba lagi di malam ketiga. Dan di malam itu ia berhasil memasuki area ponpes. Karena kelelahan ia tertidur di musola pesantren. Mbah Khalil lalu datang dan membangunkannya. Di malam itu ia resmi diterima menjadi santri Kiai Khalil. Kelak di masa depan dialah yang akan menjadi macan NU, pengasuh pesantren Tambak Beras yang kita kenal sebagai Kiai Wahab Hasbullah. Demikian kisah Syekhona Khalil menguji santri yang kelak menjadi ulama besar. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Sejarah Rasul sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.